Haleluya, salam saudara-saudara. Tiada henti bersaksi dan tiada henti memberikan pencerahan kepada domba-domba yang terhilang di antara Bani Arab. Ini ada video nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman-teman saya seorang mualaf. Jujur, saya sering kagum melihat saudara-saudara muslim yang bisa berangkat umroh. Mereka bisa melihat Ka'bah, menginjak tanah yang dulu Rasulullah pernah pijak. Saya dengar banyak kisah keajaiban yang terjadi di sana. Doa-doa yang dikabulkan, hati yang dilembutkan, dan hidup yang berubah. Saya juga ingin ke sana, tapi saat ini saya belum mampu. Tapi saya percaya Allah Maha mendengar doa hambanya yang rindu. Allah berfirman, dan Allah mengajak manusia ke Darussalam, surga dan segala kebaikan. Saya yakin kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Semoga Allah mampukan saya, dan semoga kamu yang juga merindukan Baitullah segera Allah panggil ke sana. Amin. Doakan saya ya. Saya seorang mualaf, jujur. Wallahu yad'ukum ila Darussalam. Allah memanggil kamu ke Palestina, daerah penuh dengan ketentraman, yaitu Yerusalem. Jangan khawatir saudaraku mualaf, Anda akan dapat badal haji umpama Anda tidak kesampaian keinginanmu untuk naik haji itu. Nanti anakmu atau keturunanmu bisa menghajikan kamu, bayar kira-kira 2.500.000 satu orang. Jadi kalau naik haji sampai 50 sampai 100 juta itu kemahalan, karena itu hanya untuk menguntungkan Arab saja. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Apakah benar ada hukum badal haji? Tetapi saya harus menyampaikan dulu Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala kebajikan yang dikerjakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Itu maksud ayat tadi. Kemudian surat An-Najm surat ke-53 ayat 39, illa tazuru ala tazir waziran wizra ukhra wa in laysala lil insan illa ma sa'a. Bahwasan seseorang yang berdosa tidak akan menanggung memikul dosa orang lain, dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain yang telah diusahakannya. Jangan maksa-maksain dosamu itu tidak kalaupun kamu nggak naik haji, itu menurutnya banyak pintu sorga. Kemudian Najm ayat 39, 38 sampai kemudian surat Yasin ayat 50, surat ke-50 Yasin 36 ayat 54, fal yauma la tazlamu nafsun syai'a wala tajzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Namun dalam hadis yang diterangkan juga bahwa seorang anak dapat melaksanakan ibadah haji untuk orang tuanya, atau seseorang dapat melaksanakan untuk saudaranya. Hal itu ditegaskan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, waladun soleh yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, diriwayatkan dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, saudara perempuan saya bernazar untuk berhaji, lalu ia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana kalau saudara perempuan itu berhutang, apakah engkau melunasinya? Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, lalu bersabda, lunasilah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak pelunasannya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Jadi dari hadis Nabi dengan ayat Quran itu saling bertentangan. Apakah badal haji itu dibolehkan? Kalau ditanyakan saya kepada Muhammadiyah, lebih Quran lebih dipegang daripada hadis. Jadi ya nggak boleh, tidak perlu membadalkan haji orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat didambakan bagi seorang muslim. Seperti video tadi, dia kepingin sekali. Wah, begitu. Selain besar pahalanya dan hikmat yang didapatkan, ibadah haji juga dapat menjadi penyempurna keislaman seseorang muslim. Namun lamanya antrean keberangkatan haji, biaya yang besar menjadi hambatan bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Bahkan tidak jarang banyak orang yang belum bisa menunaikan ibadah haji sampai ngek. Jadi kalau dia ngek ya nggak bisa lagi. Masalahnya ya sekarang ini untuk apa? Kalau ibadah haji itu hanya untuk memperkaya orang Arab, sedangkan orang Indonesia yang masih miskin, tempat sekolahnya masih begitu, pesantrennya jelek-jelek, dan orang-orang Islam sendiri belum memiliki kelimpahan hidup dibandingkan dengan orang agama lain. Untuk apa berhaji kalau begitu? Ketika adik saya menyatakan dan ingin menghajikan orang tuanya, mama mereka, saya bilang, untuk apa? Itu tanah harta peninggalan mama kita itu untuk bagi-bagikan kepada cucu kalian semua. Untuk apa? Nanti tambah miskin kalian. Udah miskin naik haji pula. Itu yang saya berikan penjelasan kepada keluarga saya. Gak penting dan gak ada perintahnya juga, karena ibadah haji itu hanyalah sebuah ibadah kalau mungkin. Manis tata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu mengikuti jalannya, yang berjalan untuk naik haji itu. Nggak mampu ya sudah. Nah, kejadian seperti ini pernah terjadi di masa Nabi juga, kemudian menjadi hukum baru dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu badal, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Rasulullah, bertanya, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga dia mengek, padahal belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Apakah aku bisa menghajikannya? Kemudian hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang, kamu juga harus membayarnya. Bukan bayarlah hutang, karena ibadah hajinya itu untuk Allah. Jadi saudara-saudara, memang kontradiktif antara pengajaran Al-Quran dan pengajaran Nabi. Ayo, bagaimana? Coba dijawab.
kaitannya dengan yang ingin sekali naik haji tadi, apakah boleh badal? Komen, silahkan di komen, karena penonton saya ini ada lebih kurang 60%-nya itu adalah muslim, dan rata-rata mereka aktif untuk mengikuti setiap video ini. Jadi orang yang digantikan hajinya merupakan orang yang mampu, baik secara finansial dan juga kesehatan. Sedangkan haji itu kan bagi yang mampu. Lah ini orang sudah nggak mampu lagi. Orang yang mengganti haji atau mubadil haruslah orang yang telah melakukan ibadah haji sebelumnya. Ibadah haji ini dapat dilakukan oleh pria dan wanita untuk menggantikan orang lain. Selain itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menggantikan bahwa haji seseorang telah bernazar untuk melaksanakan hajinya, ya karena tidak mampu, karena telah terlebih dulu meninggal, merupakan kewajiban bagi ahli warisnya. Ini adalah kesalahan besar yang harus diperbaiki oleh saudara-saudara muslim. Kenapa? Karena kita harus kembali kepada Quran. Lebih daripada itu, kalau kembali kepada pendeta Saifuddin Ibrahim, dia menentang haji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.